2. Logika fungsional. Disusun oleh Muhammad Bintang Pradana 21.01.01.0071 dan Anton Triwibowo 21.01.01.0024. Yang pertama, logika fungsional pertama kali muncul di kalangan Stoik dari abad ke-3 SM hingga abad ke-2 M, tetapi kekuatannya baru terlihat jelas pada akhir abad ke-19 dan ke-20. Logika kalimat menjadi dasar logika simbolis modern, penting dalam teori himpunan, matematika, dan komputasi digital. Mempelajari logika fungsional membantu memahami struktur bahasa dan bekerja dengan sistem simbol yang akurat namun mudah diakses. Bagi yang tidak nyaman dengan simbol, bagian tentang argumen fungsional dan deduksi mungkin terasa sulit, tetapi semua konsep akan dijelaskan secara bertahap. Penting untuk menguasai setiap konsep sebelum melanjutkan, karena kesulitan pada satu bagian dapat menghambat pemahaman keseluruhan. A. Tabel kebenaran dan simbol fungsional kebenaran. 1. Variabel klaim. Variabel klaim dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya P dan Q. Klaim ini digunakan untuk menyusun klaim majemuk dengan menghubungkannya menggunakan kata seperti tidak, IE dan E atau Y atau. Misalnya, P dapat berarti Y Parker ada di rumah, E dan P berarti Y Parker tidak ada di rumah. Variabel klaim membentuk dasar untuk logika kebenaran fungsional, berbeda dari istilah dalam klaim kategori yang dibahas di bagian sebelumnya. 2. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran menunjukkan dua nilai kebenaran yang mungkin untuk klaim, benar, T, dan salah, F. Contohnya, klaim P dapat memiliki nilai benar atau salah. Negasi, P, membalikan nilai P. Jika P benar, maka P salah, dan sebaliknya. Klaim gabungan seperti P dan Q memiliki 4 kemungkinan kombinasi nilai. 1. Keduanya benar. 2. Keduanya salah. 3. P benar, Q salah. 4. P salah, Q benar. Kombinasi ini membantu menentukan nilai klaim majemuk. Selanjutnya yang ketiga. 3. Konjungsi. Konjungsi adalah klaim majemuk yang terdiri dari dua klaim sederhana, disebut konjungsi. Klaim ini hanya benar jika kedua klaim penyusunnya benar. Contoh. Jika P adalah, Y Parker ada di rumah, Y dan Q adalah, Y Moore sedang bekerja, Y maka konjungsinya adalah, Y Parker ada di rumah dan Moore sedang bekerja. J yang ditulis sebagai P len Q. Klaim ini salah jika salah satu atau kedua klaimnya salah. 4. Disjungsi. Disjungsi adalah klaim majemuk yang salah hanya jika kedua klaimnya salah. Jika salah satu atau kedua klaim benar, maka disjungsi benar. Contoh. Entah Parker ada di rumah, atau Moore sedang bekerja, ditulis sebagai P lor Q. Disjungsi benar kecuali kedua klaim, P dan Q, salah. 5. Kondisional. Kondisional adalah klaim yang menyatakan hubungan jika. Maka. Klaim ini salah jika anteseden, klaim pertama, benar tetapi konsekuensinya, klaim kedua, salah. Contoh, jika Parker ada di rumah, maka Moore sedang bekerja, ditulis sebagai Periktaroki. Klaim ini benar kecuali Parker ada di rumah, P benar, tetapi Moore tidak sedang bekerja, Q salah. 6. Tabel kebenaran untuk klaim gabungan. Untuk klaim majemuk yang lebih kompleks, tabel kebenaran dibuat dengan mempertimbangkan semua kombinasi nilai benar dan salah untuk klaim sederhana yang menyusunnya. Misalnya, untuk 3 klaim, P, Q, dan R, ada 238 baris kemungkinan kombinasi nilai kebenaran. Nilai klaim majemuk ditentukan berdasarkan nilai klaim-klaim penyusunnya sesuai dengan operator logika yang digunakan, negasi, konjungsi, disjungsi, kondisional. 7. Kesetaraan fungsional. Dua klaim dianggap setara secara fungsional jika tabel kebenarannya identik. Artinya, klaim-klaim tersebut selalu memiliki nilai kebenaran yang sama dalam semua kombinasi nilai klaim sederhana. Kesetaraan ini memungkinkan satu klaim digunakan untuk menggantikan klaim lain tanpa mengubah makna logisnya. B. Simbolisasi klaim senyawa. Simbolisasi klaim majemuk. Simbolisasi klaim mencerminkan struktur fungsional klaim aslinya. Klaim yang disimbolkan harus secara logis setara dengan klaim aslinya, yaitu benar atau salah dalam keadaan yang sama.
Teknik ini membutuhkan pemahaman yang teliti tentang isi klaim dan cara simbol-simbol logika bekerja. Jika, dan hanya jika. Jika, memperkenalkan anteseden klaim bersyarat. Contoh, jika Parker membayar, maka Moore bekerja, disimbolkan. PM, hanya jika, memperkenalkan konsekuen klaim bersyarat. Contoh, Parker membayar hanya jika Moore bekerja, juga disimbolkan. PM, jika dan hanya jika, menghubungkan anteseden dan konsekuen secara timbal balik. Contoh, Jin tetap anggota jika dan hanya jika ia membayar, disimbolkan. MD, DM. C. Argumen fungsional kebenaran. Argumen fungsional kebenaran memiliki bentuk tak terbatas, berbeda dengan silogisme kategorikal yang memiliki 256 bentuk. Untuk menguji validitas argumen ini, digunakan 3 metode utama, metode tabel kebenaran pendek, dan metode deduksi. Konsep validitas. Argumen dianggap valid jika kebenaran premis menjamin kebenaran kesimpulan. Artinya, jika premis benar, kesimpulan tidak mungkin salah. Namun, validitas tidak bergantung pada apakah premis tersebut benar dalam kenyataan. 1. Metode tabel kebenaran. Metode ini memeriksa semua kemungkinan keadaan nilai kebenaran untuk premis dan kesimpulan dengan menggunakan tabel kebenaran. Prosesnya. 1. Kolom referensi. Menyusun nilai kebenaran untuk klaim dasar, misalnya, P dan Q. 2. Kolom premis dan kesimpulan. Mengisi tabel berdasarkan nilai kebenaran premis dan kesimpulan. 3. Evaluasi validitas. Jika ada baris di mana semua premis benar tetapi kesimpulan salah, argumen dianggap tidak valid. Contoh. Jika pada tabel ditemukan baris dengan premis benar tetapi kesimpulan salah, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika tidak ada baris semacam itu, argumen tersebut valid. Metode tabel kebenaran sangat sistematis tetapi memerlukan pengisian tabel dengan cermat untuk memastikan kesimpulan yang tepat. Hanya diperlukan satu baris tabel untuk membuktikan ketidakvalidan. Jika tidak ada baris semacam itu, argumen dinyatakan valid. D. Metode tabel kebenaran pendek. Metode tabel kebenaran pendek adalah cara sistematis untuk menentukan validitas atau ketidakvalidan argumen fungsional kebenaran dengan fokus pada menemukan baris yang menunjukkan premis benar tetapi kesimpulan salah. Langkah utama, mencari baris kritis. Jika argumen tidak valid, akan ada setidaknya satu baris dalam tabel kebenaran di mana premis benar tetapi kesimpulan salah. Baris ini cukup untuk membuktikan ketidakvalidan argumen tanpa harus mengisi seluruh tabel. Proses evaluasi, mulai dari kesimpulan, untuk klaim bersyarat, misalnya, PR, kesimpulan dibuat salah dengan menjadikan anteseden benar dan konsekuen salah. Tentukan nilai klaim, setelah kesimpulan dibuat salah, nilai klaim premis diatur agar premis tetap benar. Jika berhasil, argumen tidak valid. Jika tidak mungkin membuat premis benar dan kesimpulan salah, argumen dianggap valid. Contoh aplikasi, dalam kasus di mana premis adalah konjungsi, PQ, kedua bagian harus benar untuk membuat premis benar. Jika kesimpulan adalah disjungsi, PQ, kesimpulan salah jika kedua klaim salah. Proses ini mengidentifikasi baris kebenaran yang relevan tanpa menyusun tabel lengkap. Coba-coba untuk validasi. Jika kesimpulan atau premis tidak memaksa nilai klaim tertentu, gunakan metode coba-coba untuk menetapkan nilai benar, T, atau salah, F. Jika tidak ada kombinasi nilai klaim yang membuat premis benar dan kesimpulan salah, argumen tersebut valid. E. Deduksi. Proses deduksi pola argumen dasar, grup I pola-pola ini mencakup aturan seperti, modus ponens, MP jika PQ dan P benar, maka Q juga benar. Modus tollens, MT jika PQ dan Q benar, maka P juga benar. Argumen rantai, jika PQ dan QR, maka PR. Aturan-aturan ini digunakan untuk menghasilkan langkah-langkah deduksi yang valid dari premis ke kesimpulan. Kesetaraan fungsional, grup 2 aturan kesetaraan fungsional memungkinkan klaim atau bagian klaim diganti dengan klaim lain yang memiliki nilai kebenaran identik, misalnya, PP, 2 negasi berturut-turut setara dengan klaim aslinya. PQQP, urutan dalam konjungsi tidak memengaruhi nilai kebenaran. A. Kesimpulan. Tabel kebenaran dan simbol fungsional kebenaran. Variabel klaim. Menggunakan huruf besar untuk mendukung klaim. Minat utama kami. Sekarang adalah dengan cara kata-kata seperti, tidak, dan, atau, dan. Seterusnya memengaruhi klaim dan menghubungkannya bersama untuk.
Menghasilkan klaim majemuk dari yang lebih sederhana. Tabel kebenaran. Karena setiap klaim yang diberikan adalah benar atau salah, dua klaim, P dan Q, keduanya harus benar, keduanya salah, atau memiliki nilai kebenaran yang berlawanan untuk total 4 kemungkinan kombinasi. Berikut adalah kemungkinan dalam bentuk tabel kebenaran. Simbolisasi klaim senyawa. Idenya adalah untuk menghasilkan versi yang akan secara fungsional setara dengan klaim informal yang asli, yaitu yang akan benar dalam semua keadaan yang sama seperti aslinya dan salah dalam semua situasi yang sama. Kondisi yang diperlukan dan cukup. Klaim bersyarat kadang-kadang dijabarkan dalam kondisi yang diperlukan dan memadai. Pertimbangkan contoh ini, kehadiran oksigen adalah kondisi yang diperlukan untuk pembakaran. Ini memberitahu kita bahwa kita tidak dapat memiliki pembakaran tanpa oksigen, atau jika kita memiliki pembakaran, C, maka kita harus memiliki oksigen, O. Perhatikan bahwa kondisi yang diperlukan menjadi konsekuensi dari kondisi, C, irisan O, argumen fungsional kebenaran. Tes tabel kebenaran. Tes tabel kebenaran untuk validitas membutuhkan pengetahuan dengan tabel kebenaran untuk 4 simbol fungsional, jadi kembalilah dan periksa sendiri pada mereka jika Anda berpikir Anda mungkin tidak memahaminya dengan jelas. Beginilah cara kerjanya, kami menyajikan semua keadaan yang 21 memungkinkan untuk